kapak sebesar itu tidak bergeser sama sekali. Getaran hebat mengguncang seluruh Land of Dawn. Balmond, pejuang orc terkuat dengan kapak raksasa kebanggaannya, berdiri tertegun. Di hadapannya sesosok pria asing dengan rambut aneh, hanya menatapnya dengan tenang. Dengan satu ayunan penuh yang mampu membelah gunung, Balmond mencoba menghancurkan lawannya. Namun, sesuatu yang di luar nalar terjadi. Kapak raksasa itu berhenti tepat beberapa senti di atas kepala pria itu, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan perlawanan keras, melainkan aura keemasan tipis yang menyelimuti tubuh Goku. Tekanan luar biasa dari kapak itu seolah terserap habis, membuat senjata andalan Balmond terasa ringan seperti mainan. Balmond mengerahkan seluruh ototnya. Urat-urat menonjol di lengannya, tapi kapak itu tak bergeser sedikit pun. Naluri tempur Balmond, yang telah diasah selama ratusan pertempuran, mulai goyah. Ia bisa merasakan kekuatan murni yang jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi. Apakah kekuatan fisik saja cukup untuk menghadapi energi kosmik yang bahkan tak bisa ia pahami? Di sisi lain, Goku sama sekali tidak terlihat terganggu. Ekspresinya tetap tenang, seolah sedang menahan sehelai daun yang jatuh. Ia hanya ingin tahu seberapa kuat pejuang di dunia ini. Ini bukanlah pertarungan. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang bahkan para dewa di Land of Dawn akan gemetar melihatnya. Balmond mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan lagi soal kemenangan atau kekalahan. Ini adalah soal bertahan hidup. Dia belum serius. Merasa serangan pertamanya sama sekali tidak berarti, Balmond melompat mundur, menciptakan jarak. Darah orknya mendidih. Rasa malu dan amarah memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan raungan yang menggetarkan hutan di sekitarnya, Balmond mengeluarkan seluruh naluri tempurnya. Tubuhnya membesar, otot-ototnya mengeras seperti baja, dan kapak perangnya mulai bersinar dengan aura gelap yang pekat. Ini adalah kekuatan sejatinya. Kekuatan yang diwarisi dari leluhur orc terkuat. Kekuatan yang mampu menghancurkan peradaban. Ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, siap untuk melepaskan serangan pamungkasnya. Namun, respons dari lawannya jauh dari apa yang ia harapkan. Goku hanya menarik napas dalam-dalam. Aura keemasan yang tadinya tenang dan tipis kini mulai bergejolak. Udara di sekitarnya terasa berat. Tanah di bawah kaki Balmond mulai retak dan terangkat. Kerikil dan bebatuan kecil melayang di udara, melawan gravitasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Balmond merasakan sesuatu yang asing. Ketakutan murni. Bukan rasa takut akan ancaman fisik. Bukan kemarahan atau kebencian. Ini adalah kesadaran naluriah akan perbedaan level kekuatan yang terlalu absolut, terlalu jauh untuk dijangkau. Pria di hadapannya bahkan belum bergerak, tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk menekan seluruh dunia. Balmond menelan ludah, genggamannya pada kapak sedikit melonggar. Apakah ia akan terus maju dan menantang takdir? Ataukah ia akan menyadari bahwa sosok di hadapannya ini bukanlah sekadar musuh biasa yang bisa ditemui di Land of Dawn? Pertarungan yang tadinya hanya uji kekuatan, kini berubah menjadi pertarungan melawan realita. Balmond, dengan sisa-sisa keberaniannya, memutuskan untuk melepaskan semuanya. Little counter. Cheeriok. Ia berputar dengan kecepatan luar biasa, mengubah dirinya menjadi angin puyuh penghancur yang siap melumat apapun di jalannya. Teknik ini adalah kartu asnya. Kombinasi sempurna antara kekuatan brutal dan kecepatan tak terduga. Tanah terkoyak saat ia melesat maju, meninggalkan jejak kehancuran. Namun, di tengah badai kapak yang mematikan itu, Goku tetap berdiri diam. Matanya terpejam sejenak. Tepat saat pusaran kapak itu akan mengenainya, ia membuka matanya. Sebuah kilatan perak muncul, dan dalam sekejap, Goku menghilang. Balmond terkejut. Serangannya mengenai ruang hampa. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah sentilan kecil mendarat di belakang lehernya. Cukup sentilan jari. Kakapan? Hanya itu yang bisa Balmond ucapkan sebelum tubuh raksasanya terlempar puluhan meter, menabrak bebatuan besar, hingga hancur berkeping-keping. Balmond terbatuk, mencoba bangkit,
Namun seluruh tubuhnya terasa lumpuh, bukan karena rasa sakit, tapi karena syok. Kecepatan lawannya melampaui apa yang bisa ditangkap oleh matanya. Serangan pamungkasnya terlihat seperti gerakan lambat di hadapan pria ini. Goku muncul kembali di tempatnya semula, seolah tidak pernah bergerak. Kecepatanmu tidak buruk, ucap Goku dengan nada datar. Tapi kamu terlalu mengandalkan kekuatan fisik. Goku kemudian mengangkat satu jarinya, dan sebuah bola energi biru kecil mulai terbentuk di ujungnya. Bola itu kecil, tidak lebih besar dari kelereng, tapi Balmon bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya, cukup untuk melenyapkan seluruh Land of Dawn dari peta. Inilah momen di mana Balmon benar-benar sadar. Pria ini bukanlah pejuang, ia adalah dewa-dewa penghancur yang sedang bosan. Kekuatan macam apa ini? Balmon hanya bisa terduduk lemas, kapaknya tergeletak tak berdaya di sampingnya. Seluruh semangat tempurnya telah padam, digantikan oleh rasa takjub dan ngeri. Bola energi kecil di jari Goku memancarkan cahaya yang begitu terang, namun terasa begitu menenangkan. Anehnya, tidak ada niat membunuh yang terpancar darinya. Goku hanya menatap Balmon, seolah sedang mengevaluasi. Kamu punya semangat juang yang bagus, kata Goku, sambil menghilangkan bola energi itu dengan mudahnya. Tapi dunia ini sepertinya terlalu damai untukku. Balmon tidak mengerti apa maksudnya. Damai. Land of Dawn adalah medan perang abadi, tempat para pahlawan dan monster bertarung tanpa henti. Namun di mata Goku, semua itu mungkin tak lebih dari permainan anak-anak. Tiba-tiba, langit di atas mereka menjadi gelap. Bukan karena awan, tapi karena kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah portal dimensi terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok naga hijau raksasa yang panjangnya tak terhingga. Goku, waktunya kembali. Lord Beerus sudah menunggumu. Suara agung naga itu menggema di seluruh penjuru negeri. Balmon menatap naga itu dengan mulut ternganga. Bahkan Lord of the Abyss sekalipun tidak memiliki aura semengerikan ini. Goku hanya mengangguk santai. Baiklah, Shenron, sepertinya aku tidak menemukan lawan yang sepadan di sini, katanya, sedikit kecewa. Sebelum melangkah ke dalam portal, Goku menoleh ke arah Balmon. Teruslah berlatih, pejuang oreh. Mungkin suatu saat nanti, kamu bisa memberiku pertarungan yang lebih menarik. Dengan senyum tipis, Goku melompat ke punggung naga itu dan menghilang ke dalam portal, yang kemudian menutup rapat. Langit kembali cerah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Balmon masih terduduk di antara puing-puing bebatuan. Keheningan yang ditinggalkan terasa lebih menakutkan daripada raungan pertempuran manapun. Ia menatap tangannya, lalu ke kapaknya. Senjata yang telah menjadi bagian dari dirinya kini terasa asing. Pertemuannya dengan Goku telah mengubah segalanya. Ia tidak merasa kalah. Ia juga tidak merasa dipermalukan. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang baru. Inspirasi, ia menyadari betapa luasnya alam semesta ini. Dan betapa kecilnya kekuatannya. Ada level kekuatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan keberadaannya. Ia berdiri perlahan, rasa sakit di tubuhnya sudah tidak terasa. Ia mengambil kapaknya. Dan kali ini, genggamannya terasa berbeda. Lebih mantap, lebih bertekad. Lawan yang lebih menarik ya, gumamnya pada diri sendiri. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Balmon tidak bertarung untuk kehormatan ORK atau untuk menumpahkan darah. Ia menemukan tujuan baru. Ia akan menjadi lebih kuat, bukan untuk menaklukkan Land of Dawn, tapi untuk suatu hari nanti bisa berdiri di hadapan pria bernama Goku itu dan memberinya pertarungan yang layak. Hari itu, seorang pejuang telah lahir kembali, bukan sebagai monster haus darah, tetapi sebagai seorang seniman bela diri yang mengejar puncak kekuatan tertinggi. Kisah pertemuannya dengan Sang Saiyan akan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebuah pengingat bahwa di atas langit masih ada langit yang lain. Dan petualangan Balmon yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah epik lainnya.